Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha selaku dosen pembimbing dan teman-teman kelas G yang saya sayangi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari jurnal yang berjudul Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, karya Husain Muslimin dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang. Di PPT kali ini, saya agak mempersingkat judulnya menjadi Tantangan Pancasila Pasca Reformasi. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rata Novendra, dengan NIM 2050 1111064 dari kelas G. Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang digali dari bumi Indonesia sendiri. Artinya, digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat dan bangsa Indonesia. Di sini, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka, yaitu dalam arti bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman serta dinamis merupakan sistem pemikiran terbuka dan merupakan hasil konsensus masyarakat itu sendiri. Oleh karena itulah, Pancasila juga merupakan dasar negara yang sudah barang tentu harus terwujud dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi. Ideologi Pancasila yang bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus memiliki dimensi sebagai berikut. Yang pertama ada dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Maka dimensi idealis ini bersumber pada nilai-nilai filosofis, yaitu filsafat Pancasila. Yang kedua, ada dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum Indonesia. Dan yang terakhir, ada dimensi realistis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila selain memiliki dimensi nilai-nilai ideal normatif, maka Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata, sehari-hari baik dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana digagas secara cerdas oleh pendiri negara pada saat itu. Sebagai dasar negara, sebagaimana yang dilakukan BPUPKI dalam sidangnya yang pertama, ketua mengajak anggota untuk menentukan dasar, lalu beberapa tokoh menyampaikan gagasannya, yang kemudian terjadi pembahasan dan perdebatan yang cukup sengit. Namun, pada akhirnya disepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang isinya seperti yang dicantumkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oke, selanjutnya, hakikatnya itu Pancasila harus tetap sebagaimana digagas secara cerdas oleh pendiri negara pada saat itu, yaitu sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa. Akan tetapi, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menyesuaikan perkembangan masyarakat yang terus melaju dalam perubahan. Ini artinya bahwa Pancasila perlu dikaji secara ilmiah dalam rangka aktualisasi. Karena kan sekarang juga sudah masuk ke era globalisasi, jadi banyak nilai-nilai yang agak terpengaruh oleh pengaruh globalisasi tersebut. Baik, sekarang saya akan bahas tentang reformasi itu sendiri. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam bidang sosial, politik, agama, dan dalam suatu masyarakat atau negara. Sejak Indonesia memasuki era reformasi, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam kehidupan dialektika berbangsa dan bernegara. Pada era reformasi, Pancasila dipersoalkan dan dijadikan kambing hitam dari berbagai keterpurukan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini. Contohnya, usaha beberapa oknum yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini dan kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Tentu kalian sudah pernah mendengar bahwa banyak orang yang ingin mengganti ideologi Pancasila ini dengan ideologi baru yang kita nggak kehidupan masyarakat yang mulai bebas karena pengaruh
globalisasi yang belum tentu positif dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Upaya mengganti Pancasila dapat dilihat dari pemahaman generasi muda masa kini yang menganggap Pancasila sudah tidak relevan dan perlu diganti lagi dengan ideologi atau dasar negara yang lain. Pancasila yang seharusnya sebagai nilai dasar moral etik bagi pada masyarakat, kenyataannya digunakan sebagai alat legitimasi politik. Ini disebabkan oleh para elit politik yang menyebabkan mereka hanya berorientasi pada kekuasaan semata. Puncak dari keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional. Maka timbullah berbagai gerakan masyarakat yang menuntut adanya reformasi di segala bidang. Karena hancurnya ekonomi ini kan tentunya cuma menghancurkan warga-warga kecil seperti kita. Sedangkan mereka yang pejabat-pejabat tinggi justru punya keuntungan yang sangat besar. Mahasiswa sebagai salah satu aktor utama pejuang reformasi sudah banyak melakukan 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie sebagai Presiden baru Republik Indonesia. Aksi ini sebenarnya kan hanya untuk demonstrasi untuk penurunan Soeharto, tapi berujung memakan banyak korban yang membuat emosi masyarakat pada saat itu sangat naik. Sejak reformasi, banyak orang terutama generasi muda yang salah sangka mengenai relevansi Pancasila di masa kini, apalagi mendatang nanti. Anggapan demikian jelas keliru. Yang banyak dikeluhkan orang dari masa lalu adalah tindakan penyalahgunaan Pancasila itu untuk kepentingan kekuasaan, bukan eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai falsafah hidup dan cerminan impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup berbangsa dan bernegara yang kita idealkan bersama sebagai living ideologi yang hidup dan dipraktikkan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Saya selaku mahasiswa tentu menganggap banyak relevansi Pancasila ini banyak menyalahkan kita, disangka kita yang menganggap ini tidak sesuai. Padahal emang ini disalahgunakan oleh para pejabat-pejabat negara. Kesimpulannya, Pancasila adalah jelas fondasi negara, bukan yang lain, bukan sekedar pilar, tetapi merupakan dasar bangunan yang menentukan bentuk dan wujud bangunan itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ini tidak akan diganti dan diubah selama NKRI masih ada. Hakikatnya, fungsi Pancasila tidak berubah dan bahkan tidak boleh berubah, yakni tetap sebagaimana yang digagas secara cerdas oleh para pendiri negara saat itu, yaitu sebagai dasar negara, ideologi negara, maupun sebagai pandangan hidup bangsa. Kita, sebagai mahasiswa, harus tetap mempertahankan ideologi Pancasila ini dan tetap menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.